Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para ajangan, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Bapak Kiai Haji Muhammad Yazid Dimyati, mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati Bapak-bapak pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, saudara-saudara keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Ulum, anak-anak saya, para santriwan dan santriwati yang saya cintai. Tahun 1986 saya dipondokkan oleh abah saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, di daerah Jawa Timur, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, yang tadi siang ada artis kecelakaan. Tahun 96, tahun 86 saya mondok di Jawa Timur. Mulailah saya jadi seorang santri. Sampai sekarang pun saya tetap santri, dan sampai tutup usia pun saya tetap jadi seorang santri. Maka banggalah kalian anak-anak saya, para santriwan dan santriwati Darul Ulum. Yang namanya jadi santri, insya Allah hidupnya penuh berkah. Saya biar jelek-jelek begini, tapi karena jadi santri, alhamdulillah berkah. Lihat di masyarakat kita, saya belum pernah dengar ada santri kebelangsak. Ada enggak santri kebelangsak? Teu aya. Naon teu aya itu? Yang namanya santri insya Allah hidupnya berkah. Nanti kalian merasakan ketika kalian sudah keluar dari pesantren ini, terjun di tengah-tengah masyarakat, insya Allah ilmunya manfaat. Apalagi bulan Maulid kayak begini, pengajian di mana-mana. Saya aja alhamdulillah sama keluarga kalau buah-buahan enggak pernah beli musim Maulid. Panitia selalu aja ada yang bawain ke rumah tuh. Biasanya selesai pengajian panitia bawain buah. Enggak tahu nanti pulang dari pesantren Kiai Yazid ada buah enggak ini? Saya diantar oleh abah saya ke pesantren Tebu Ireng, ditungguin cuma 3 hari. Selesai itu abah saya kembali ke Jakarta. 3 bulan kemudian tengokin saya di Jombang, Jawa Timur. Nengok pertama, saya cerita sama abah ketika itu, "Mbak, saya ini kesulitan." Kata abah, "Kesulitan kenapa?" "Iya, kalau teman-teman saya dari Jawa, mereka enak bahasanya bahasa Jawa. Kalau saya mesti ngapalin 2 mufrodat, mufrodat Arab dan mufrodat Jawa.
Karena ngartiin dari kitab kuning itu pakai bahasa Jawa. Utawi iki iku opo sopo. Kata Abah, ya sudah, kamu berusahalah semampu mungkin untuk ngapalin kata-kata Jawa dan store mufrodat sama ustadzmu. 3 bulan berikutnya ditengokin lagi. Saya cerita lagi sama Abah. Susah bah, saya ngapalin 2 mufrodat sering keder. Keder apa bahasa Sundanya keder? Liar. Saya sering liar kalau ngapalin mufrodat bahasa Jawa. Apa kata Abah? Fikri, yang penting kalau sorogan, kalau pengajian kamu ikut saja. Kalau ustadzmu buka kitab, ikut. Buka kitab, duduk yang benar, dengerin. Perkara kamu ngerti atau tidak ngerti, kesampingkan saja dulu. Nanti berkah dari guru kamu akan kamu dapat. Karena itu saya titip pesan nih, anak-anak saya para santriwan, santriwati. Kalian mondok di pesantren Darul Ulum, pilihan yang sangat tepat. Di sini bukan cuma otak kalian saja diisi dengan berbagai macam ilmu, tapi insya Allah keberkahan akan kalian dapatkan dari guru-guru kalian. Orang yang mau bersusah payah lebih dahulu, insya Allah akan mengalami masa jaya di masa-masa yang akan datang. Karena itu kalian sekarang bersusah payah menimba ilmu di pondok pesantren ini, tapi satu saat ilmu kalian manfaat, keberkahan guru ada pada kalian, insya Allah masa depan kalian cerah semua. Mudah-mudahan pemimpin bangsa Indonesia yang akan datang lahir dari pondok pesantren Darul Ulum. Karena itu saya titip pesan 2 saja. Pertama, muliakan kedua orang tuamu. Dalam hidup ada 2 keberkahan. Pertama, keberkahan dari kedua orang tua kita. Muliakan orang tua kita. Yang kedua, keberkahan dari guru-guru kita, mu'alim-mu'alim kita, para ustadz, para ajengan, para kiai kita. Karena kita pintar dari mereka ilmunya. Kita tahu dari mereka ilmunya. Hei. 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 Kalau saudara lihat ada orang hebat, sesungguhnya bukan sosok orang tersebut yang hebat. Hei. Di belakang orang yang hebat itulah sesungguhnya orang yang super hebat. Siapa dia? Orang tuanya dan guru-gurunya. Keberkahan ada kepada kedua orang tua dan guru-guru. Karena itu muliakan mereka di masa kehidupannya. Jangan pernah menyia-nyiakan. Mumpung kalian masih ada menimba ilmu di pondok pesantren Darul Ulum, muliakan, hormati guru-gurumu. Hei. Hei. 2 orang ini enggak akan pernah ada bekasnya dalam kehidupan kita. Ada enggak bekas orang tua? Ayah apa ente? Te ayah. Ada enggak bekas guru? Enggak ada. Sampai kapanpun guru adalah guru kita. Walaupun kita sudah tidak mondok di pesantren tersebut, tapi beliau tetap guru kita. Hormati, muliakan, insya Allah kehidupan kalian jadi berkah.
Saya titip pesan anak-anak saya, para santri, mindset kalian harus berubah. Kalian sekarang mondok di pesantren ini, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Lido. Para santri, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Kabupaten Bogor. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Jawa Barat. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia. Tapi pasang mindset dari sekarang, kalian bagian dari masyarakat dunia. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian terjun di tengah-tengah masyarakat. Kalian harus jadi manusia yang siap pakai. Jelas? Jelas? Santri kan begitu tuh. Santri ketika terjun di tengah-tengah masyarakat harus jadi manusia yang siap pakai. Nanti 15 tahun yang akan datang, tantangan, masalah yang kalian hadapi jauh lebih berat ketimbang kami yang hadapi sekarang ini. Karena itu, kuasai berbagai macam disiplin ilmu. Asah terus keterampilan kalian. 15 tahun yang akan datang, masalah yang kalian hadapi jauh lebih pelik, lebih rumit dari yang kami hadapi sekarang ini. Oh ya Allah, 15 tahun yang akan datang zaman kalian anak-anakku, persaingan hidup sangat ketat. Oi. 15 tahun yang akan datang, persaingan kalian nih sangat ketat. Enggak usahlah contoh yang susah-susah. Mau jadi pejabat, saingannya ketat apa tidak? Ketat apa tidak? Mau jadi artis, saingannya ketat apa tidak? Jangankan artis, tiap bulan ada pendatang baru. Jadi ustadz aja saingannya berat. Karena itu ketika kalian mondok di pesantren Darul Ulum, gunakan itu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan mengasah kemampuan kalian. Biarlah bersakit-sakit dahulu, asal senang di kemudian hari. Biarlah kita bersakit-sakit dahulu, asal masa depan bisa kita raih. Itulah santri, begitu keluar dari pondok pesantren, terjun ke masyarakat, dia menjadi manusia yang bermanfaat. Adik-adik saya, anak-anak saya, para santri, jangan takut sama rasa sakit. Jangan takut dengan rasa yang pahit. Malam ini kita melaksanakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidupnya penuh dengan kepahitan. Nabi jadi manusia yang sukses dunia akhirat karena dari awalnya sudah ditempa dengan berbagai macam masalah yang pahit. Ayo kita lihat sejarah. Nabi lahir ke alam dunia, belum pernah sempat lihat wajah bapaknya. Betul apa tidak? Lahir ke alam dunia baginda Nabi, sudah ditinggal bapaknya. Umur 6 tahun ditinggal ibunya. Umur 6 tahun sudah jadi yatim piatu. Umur 9 tahun ikut pamannya berdagang ke negeri Syam, menghidupi dirinya sendiri, bergelut dengan bermacam kesulitan dan kesusahan. Karena itu ketika kesulitan dan kesusahan datang, masalah silih berganti hadir, maka itu akan menempa mental kita jadi manusia yang tangguh. Kalian di pesantren ini
Saya katakan sekali lagi, bukan cuma diisi otak kalian dengan berbagai macam ilmu, tapi juga mental kalian sesungguhnya sedang dibangun di pesantren ini. Diharapkan kalian 10 tahun ke depan jadi manusia-manusia yang bermental tangguh, nggak gampang patah semangat, nggak gampang putus asa. Nabi memberikan contoh kepada kita semua. Ditempa dengan berbagai macam kesulitan, mentalnya jadi tangguh, hidup nggak gampang putus asa dan nggak gampang patah semangat. Karena itu kalau dibully, yang namanya dunia pesantren kadang-kadang begitu tuh. Oh, saya 5 tahun di Tebu Ireng, kemudian 1 tahun di Asidikiyah, Kedoya, Jakarta Barat. Saya tahu betul karena memang saya bagian dari santri. Di pesantren mental kita digojlok lewat bulian, lewat hinaan, lewat cacian. Kadang-kadang dalam kondisi jamiah, di Tebu Ireng itu jamiahnya tiap malam Selasa dan malam Jumat. Saya nggak tahu kalau di sini malam apa, Kiai? Malam Minggu ya. Di pondok pesantren Tebu Ireng di zaman saya itu jamiahnya malam Selasa dan malam Jumat. Malam Selasa digilir santri-santri, ada yang jadi MC, belajar jadi MC, ada yang baca Quran, ada yang baca barzanji, ada yang belajar lomba pidato. Disitulah kemudian digojlok mentalnya, dibully sama teman-teman semua. Di sini begitu apa enggak? Ketahuilah nanti ketika kalian terjun ke masyarakat, mental kalian sudah tangguh. Kenapa? Ditempa di pesantren ini. Karena itu kalau dibully, kalau dihina, jangan putus asa, jangan patah semangat. Nabi sudah mencontohkan itu. Hei, hei. Karenanya jadi santri jangan cengeng. Hei, hei. Nabi sudah mencontohkan seorang muslim harus tangguh, nggak gampang patah semangat, walaupun dihina, walaupun dicaci, terus maju menebarkan nilai-nilai kebenaran. Emang wataknya manusia itu kan nggak senang kalau dihina, nggak senang kalau dicaci. Saudara nih santriwan, santri pria, kalau ketemu perempuan saudara bilang dah, "Neng, kamu cantik deh." Mungkin tuh perempuan cuma jawabin, "Ah, akang bisa aja." Walaupun jawaban tuh perempuan, "Ah, akang bisa aja," saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Betul apa enggak? Watak manusia tuh begitu, senangnya dipuji, senangnya disanjung. Tapi kalau kita mau ngambil sisi positifnya, justru hinaan, cacian, makian, itulah yang membuat mental kita tangguh. Supaya apa? Ke depan kita bisa lebih baik daripada hari ini. Oh, saya cerita dunia pesantren tahun 86 ketika zaman saya. Saya baca barzanji, teman-teman saya habis ngebully, nyorakin. Di sini begitu juga enggak? Hah? Saya lomba pidato, belajar pidato, teman-teman saya ngebully, nyorakin, menghina. Santri kan memang begitu tuh.
Kalau ngelihat awewe gelis sorak rame-rame. Betul nggak? Saya tuh di asrama pria, kalau hari Minggu atau hari Jumat ada keluarga yang datang, keluarga temen yang datang, terus ayah awewe anu gelis sorakin semua satu pesantren. Jamak wajar, memang dunia pesantren. Di asrama putri nggak boleh lihat cowok licin dikit. Woi, kalau ada cowok yang ganteng jelalatan. Apalagi ketika saya tahun 86 jadi santri, kalau pelit sama kawan itu perbendaharaan makanan saya digondol pisan sama teman-teman itu. Jadi kalau santri sabun mandi hilang wajar, sikat gigi hilang wajar, kaos hilang wajar, sendal hilang wajar. Naon deui? Kancut. Belakangan setelah saya keluar dari pondok pesantren Tebu Ireng dan As-Sidikiyah, saya merenung, ya Allah, luar biasa pondok pesantren mencetak mental santrinya. Dengan didikan pesantren punya mental yang tangguh. Hidup di tengah masyarakat kemudian mampu bersaing dan membawa manfaat. Semua ini sudah dicontohkan oleh junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi hidup penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan masalah, datang silih berganti. Rupanya itu yang mampu meneguhkan mental beliau, sehingga beliau jadi manusia sukses dunia dan akhirat. Ayo kita lihat. Saudara, Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul apa tidak? Mula-mula dakwah yang dilakukan Nabi itu sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet. Yang ngikut nggak lebih 11 orang. Naon neng? Eta aya cowok kasep eta ta. Madep ka dieu. Sampai mana saya ngomong tadi? Nabi mula-mula dakwahnya ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Dakwah pertama dilakukan Nabi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Dapat pengikut nggak lebih 11 orang. Ayeuna naon ayeuna itu? Sekarang pemimpin mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye yang milih cuma 11 orang. Bubar. Turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan Islam ini secara terbuka, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Mulai Islam disampaikan secara terang-terangan.
Apa yang dilakukan baginda Nabi? Nabi ngumpulin pemuka-pemuka Quraisy di dekat Ka'bah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum. Inilah saat-saat di mana Nabi mulai dihina, dicaci, dimaki. Mental beliau sudah terbentuk. Karena apa? Dari kecil bergelut dengan berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Nabi bergelar Al-Amin, jujur dapat dipercaya. Anda dari kecil nggak pernah bohong, itu sebabnya kami percaya. Baik. Kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan. Ankizu anfusakum minan nar. Jaga lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah yang esa, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini dakwah Nabi pertama secara terang-terangan. Apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy? Mereka buru-buru pulang. Di rumah ngambil berhala patung sembahan mereka. Dibawa lagi, dijejerin dekat Ka'bah. Nabi ngajakin suruh menyembah Allah. Orang-orang Quraisy pulang ke rumahnya, ngambil patung berhala, dibawa lagi, dijejerin dekat Ka'bah. Patung-patung itu nggak kurang jumlahnya 360 buah. Mereka luar biasa membuli baginda Nabi. Mereka luar biasa menghina baginda Nabi. Nabi ngajakin menyembah Allah, mereka bubar, pulang ke rumahnya masing-masing. Ambil patung sembahan mereka, dibawa kembali, dijejerin dekat Ka'bah. Patung-patung itu dibikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas. Selesai jadi patung, disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu. Selesai jadi patung, disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu. Selesai jadi patung, disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung. Selesai jadi patung, disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar. Dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan, tadi kan Tuhan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian? Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong. Kalau setuju diam saja. Dia lihat Tuhannya cicing wae, mulai satu-satu dipretelin. Dalam sejarah kehidupan manusia, cuma saat itu saja ada orang tega makan Tuhannya. Ketika dakwah sudah mulai secara terang-terangan, baginda Nabi mengalami teror, penyiksaan fisik, bahkan sampai beberapa kali ancaman pembunuhan. Karena itu saya sangat bangga dan bersyukur kalian mondok di pesantren Darul Ulum. Saya optimis 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin, insya Allah akan lahir dari pondok pesantren ini. Selama pesantren masih hidup, mencetak santri-santri jadi orang pintar dan benar,
insya Allah keberkahan akan terus turun di negara tercinta Republik Indonesia. Nih hebatnya jadi santri nih. Dicetak untuk jadi manusia yang bukan cuma sekedar pintar tapi benar. Kalau cuma pintar tapi nggak benar, itu cuma nipu rakyat saja. Karena itu alumni pesantren, santriwan dan santriwati, ilmunya dilengkapi, diasah dengan berbagai macam kemampuan. Bukan cuma otaknya saja yang diisi jadi manusia pintar, tapi hatinya dibekali dengan ajaran agama. Insya Allah akan lahir orang-orang yang benar. Saya kembali, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dakwah sudah mulai dilakukan terang-terangan, mulailah teror mental, teror fisik, bahkan sampai beberapa kali ancaman pembunuhan. Kenapa baginda Nabi mampu melewati itu semua? Pertama, karena memang pengajar baginda Nabi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rupa-rupanya baginda Nabi desain dari Allah, dari kecil sudah dibiasakan dengan hidup penuh dengan kesulitan. Saya tanya anak-anak saya, para santriwan santriwati, kalian di pondok ini belajar susah apa senang? Kalian di pondok pesantren ini siap susah apa siap senang? Siap susah. Jadi santri itu harus siap susah. Karenanya di pesantren dididik dengan kesulitan, supaya nanti di tengah masyarakat harus hidup siap susah. Siap susah kan belum tentu susah. Kalau siap susah belum tentu susah. Kalau nanti ternyata jadi orang susah, udah siap-siap. Betul apa tidak? Kaget apa enggak ketemu dengan susah? Enggak kaget, karena memang di pondok hidup siap susah. Di pesantren makanannya kangkung. Oh, elitan dikit di sini nggak pakai kangkung, pakai tempe. Biasa makan tempe di pesantren, lalu diundang pejabat makan tempe juga, keder apa enggak? Enggak, karena memang sudah biasa. Dijamu sama pejabat makan ayam, nambah. Jadi santri makan tempe melulu. Karena itu di sini mentalnya yang dilatih, supaya kita terjun ke masyarakat bisa membawa manfaat. Karenanya dalam peringatan Maulid, kita semua ini umat Islam contoh, suri dan teladan serta panutan tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian jadi santri menuntut ilmu di sini, pasang niat siap susah. Kalau siap belum tentu susah. Kalau toh nanti ternyata takdir Allah saudara susah, pernah disiapkan di pesantren, hidup jadi nggak kaget.
Mendingan siap susah. Oi, oi. Daripada enggak pernah siap susah. Jadi orang kaya tahu-tahu susah. Tahu-tahu hartanya. Stres apa enggak? Stres apa enggak? Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak saya, para santriwan dan santriwati yang saya cintai. Malam ini kita memperingati Maulid dengan harapan semua kita yang hadir di lapangan pesantren ini mendapat syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup, mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semua. Biar pas jam 11 malam kita sudah selesai. Karena tadi sambutan dari Pak Camat, kita Kabupaten Bogor ini vaksinasinya masih kategori 40 sampai 50% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bogor. Ini kecamatan apa Pak? Cigombong ini jumlah warganya 60.000, tapi yang baru vaksin sekitar 30 ribuan. Karena itu Pak Camat, Pak Kapolsek, Bapak-bapak pejabat TNI, yang namanya santri enggak perlu lagi pakai dicurigai. Vaksinasi pondok pesantren Darul Ulum ini sudah semua. Mendandakan bahwa kita ini ulil amri minkum, taat kepada pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Kalau bukan jadi santri, wallahu a'lam. Tapi santri pondok pesantren Darul Ulum, pimpinan Kiai Haji Muhammad Yazid Dimyati, udah divaksin semua. Sudah ya? Sudah ya? Ini membantu program pemerintah dalam hal memutus mata rantai COVID-19. Karena itu saya ingin tutup peringatan Maulid ini dengan iktibar, jadikan renungan buat kita semua. Saudara, cintanya Nabi kepada kita umat dan rakyat jangan pernah disangsikan lagi. Zohir batin Nabi cinta kepada umat. Penutup saya ingin sampaikan bukti cinta Nabi kepada kita. Saudara, untuk ukuran hidup orang Cigombong, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma sampai berbekas di pipinya yang mulia. Ya Allah. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penutup para nabi, penghulu para rasul, tidur geletak beralaskan daun korma sampai berbekas di pipinya yang mulia. Santri gitu apa enggak? Santri gitu tidur geletak. Saya enggak tahu di pesantren Darul Ulum begitu juga. Iya. Insya Allah tidur geletak, gemuk. Asal jangan biri-biri. Tuh, kita mengikuti sunnah baginda Nabi, para santri mengikuti sunnah beliau, dididik mentalnya supaya tangguh, dididik mentalnya supaya kuat. Penghulu para nabi dan rasul tidur geletak beralaskan daun korma berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma.
Kalau santri Darul Ulum makanannya tempe masih enak. Uy. Uy. Tempe, uy. Masih enak. Nabi sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam hidup yang demikian sederhana, Allah menawarkan bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong saja. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Ya maklum, pidato kalau udah lapar ya muring-muring ini soal. Atau mau jabatan yang luas, ngomong saja Muhammad, aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih umat hidup sederhana daripada hidup bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Kalian anak-anak saya, para santriwan dan santriwati, kalian dicetak di pesantren ini sebagai pewaris para nabi, pewaris baginda Nabi. Maka siapkan diri kalian dengan memperbanyak ilmu dan mengasah keterampilan. Ketika kalian terjun di tengah-tengah masyarakat, maka jadilah manusia yang cinta kepada baginda Nabi, menebarkan kebaikan kepada semua makhluk. Apa yang tadi disampaikan Pak Camat itu betul. Umat baginda Nabi, santri dan santriwati pondok pesantren Darul Ulum, ketika nanti berkecimpung di tengah masyarakat, dia akan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Itulah santri Darul Ulum, itulah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Maka kalian santri Darul Ulum harus jadi manusia yang rahmatan lil, berbuat kebaikan di tengah masyarakat, jangan pandang bulu, jangan pilih kasih. Siapa contoh kita dalam berbuat kebaikan, tidak pandang bulu dan pilih kasih? Junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pojok kota Madinah ada orang Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Kita lihat, Nabi Imamil Muttaqin, pemimpinnya orang-orang beriman, lahir di Mekah. Ini orang Yahudi, agamanya orang Madinah, tua buta. Nabi berbuat kebaikan enggak pandang bulu, enggak pilih kasih. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan, ini orang Yahudi yang tua dan buta, dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato dia. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong.
Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Marah muka Nabi? Enggak. Berubah sikap Nabi? Enggak. Beliau mengajarkan kepada kita supaya mencontoh, mengikut, meneladani. Kalau cinta kepada baginda Nabi, menebarkan kebaikan. Jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Jelas? Jelas? Nih tugas kalian, anak-anak saya, santriwan, santriwati Darul Ulum. Bawa alma mater Darul Ulum sampai tutup usia kalian hutang jasa teramat besar dengan pondok pesantren ini. Karena itu cari keberkahannya, ambil keberkahannya, pegang teguh, jaga nama baik alma mater. Bagaimana caranya? Menebarkan kebaikan, jangan pandang bulu, jangan pilih kasih. Besok Nabi datang nyuapin orang Yahudi lagi. Sedang enak-enaknya disuapin sama baginda Nabi. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri pidato lagi dia. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan, rasa cinta dan kasih sayang. Saya tanya orang-orang Cigombong masih mau nyuapin Nabi. Kalau ya nyuapin, kalau yang disuapin caci maki kita. Masih mau nyuapin kalau tuh orang yang kita suapin nyaci maki kita.